Ya, kenapa kami bisa bilang bahwa ini lebih menarik dibandingkan dua mobil tersebut? Ada banyak banget alasannya. Mulai dari yang paling pertama, yaitu pada dia bagian eksteriornya. R3 GL ini sekarang sudah mengikuti varian facelift terbarunya R3 yang dimana sudah ada di tahun 2022 lalu. Justru R3 GL ini lebih terlihat ada faceliftnya pada bagian grill dibandingkan dengan varian yang tertingginya R3. Karena yang varian Suzuki Sport, grillnya kan malah justru sama aja seperti dengan yang pre-facelift gitu ya, masih sama aja. Sedangkan yang R3 GL ini sudah dapat yang grill seperti ini yang ada 3D aksennya seperti ini, jadi jauh kelihatan lebih mewah lah bentuknya. Gak cuma yang di depan, di belakang juga dia sekarang dapat berubah juga ya, yang mana garnish yang di atas plat nomornya itu juga sekarang jadi lebih besar dan diberikan chrome-nya lebih panjang malah. Itu jadi kelihatan lebih terasa facelift-nya. Ngomong-ngomong soal velg juga, meskipun masih pakai 15 inci, ini velg yang justru sebenarnya sama persis dengan yang digunakan R3 Suzuki Sport yang varian tertingginya. Cuma ini dibuat single tone aja. Jadi kalau kalian pengen dapet yang kelihatan facelift tapi dengan harga yang paling terjangkau, R3 GL ini malah justru pilihan yang paling menarik loh. Iya kan? Karena kelihatannya facelift banget. Terus juga di samping juga udah dapet velg yang sama-sama R3 Suzuki Sport. Ya lumayan lah dengan harga yang nggak terlalu mahal di 250 jutaan sampai 260 juta. Kalian sudah mendapatkan mobil 7-seater yang mana bisa bawa orang lebih banyak, bawa barang lebih banyak. Ngomong soal orang sama barang lebih banyak, kita lanjut ke alasan berikutnya. Let's go! Nah, alasan kedua yaitu adalah akomodasinya. Bayangin aja, kedua mobil yang tadi kami sebutkan, yang Brio, Agya, yang harga yang sekarang udah tembus 250, 250, bahkan yang Agya hampir 260 yang paling tingginya. Itu ya mentok-mentok cuma bisa 5 orang, 5 penumpang gitu, dengan yang kondisi sangat tight banget karena mobil sangat kecil. Kalian mau pakai itu keluar kota juga sangat tidak nyaman gitu ya. Ini sedangkan R3 bisa kami bilang bahwa dia salah satu LMPV dengan ruang akomodasi terbaik. Baris tiganya aja buat kami yang tingginya 175 cm ini masih sangat aman sekali. Legroomnya juga kami masih bisa mendapatkan sekitar 5 jari. Juga aman, kami sudah tes kalau diisi full. R3 menjadi salah satu LMPV terbaik untuk diisi full 3 barisnya. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan ini dari varian GL, itu sudah sangat biasa. Lagi di belakang sini masih tetap diberikan sebuah hand grip ya. Ada loh LMPV yang untuk harganya 312 juta, varian tertingginya walaupun dia carbon seat. Ini nggak ada di belakangnya. Jadi ini sudah sangat menarik banget untuk dirinya. Dan lanjut ke alasan ketiga yaitu adalah R3 masih menjadi LMPV dengan ruang kapasitas bagasi terbesar di kelasnya. Yang kami sudah pernah tes berkali-kali dan kami sudah bilang juga di video-video kami sebelumnya. R3 masih paling luas bagasinya. Kita mau baris 3 tegak semuanya seperti ini, kalian mau perpergian ya full 7 penumpang ikut semua, masih mau bawa barang 2 koper besar gitu ya. Kalian gak usah takut karena masih bisa di belakang. Bahkan kami pernah tes sebuah koper besar dan sebuah stick roof yang tas roof yang full size itu juga masih bisa masuk ke koper. Jadi kalau kalian mau pergian pakai mobil ini, mudik gitu atau ya mudik udah lewat gitu ya, tapi tetap aja mau jalan-jalan pakai mobil ini R3 dengan harga 250 juta kan udah dapat tuh. Daripada 250 juta baru dapat mobil city car atau yang gede rasa atau yang racing itu. Mending ini. Yang keempat yaitu adalah driving impression dari R3 GL ini. R3 GL kualitasnya tidak dikurangi dari varian GX, varian SS, sama persis masih turun juga kualitasnya hingga ke yang varian GL-nya. Meskipun tergolong varian paling bawah ya untuk yang non-fleet ya. Kalau yang fleetnya kan varian GA gitu ya. Ini tuh dia kekedapan kabinnya, road noise tuh tidak terdengar, kekedapan kabin, kenyamanannya. R3 tuh masih tetap salah satu yang terbaik. Bahkan ya kami pribadi, kami punya Stargazer dan Expander di rumah ya. Dan pernah punya R3 juga. Jujur, Expander memang masih yang kedepan kabin terbaik di kelasnya. Tapi untuk kehalusan berkendara, R3 walaupun belum pakai CVT gitu ya, dia masih pakai 4-speed AT, tapi halusnya masih luar biasa banget. Kami pernah manasin 3 mobil itu berbarengan, dan R3 adalah suara mesinnya yang paling halus ketika dipanasin. Dan suara idle mesinnya tuh paling halus. Dibuat jalan juga pun paling halus. Mungkin kalau kalian yang pernah pakai, atau yang pernah punya, atau yang pernah test drive gitu ya, pasti tahu rasanya. Sekedap apa sih R3 ini? Ini kedap banget. Kalian tuh mendapatkan refinement yang tidak didapatkan dari kelas LMPV lain. Yang harga kelas LMPV lain tuh biasanya sekarang udah tembus 300 jutaan lah ya atasnya. Ada lah yang dibuat 300 juta,
Tapi bohong soal crash test. Maaf. Tapi maksudnya tidak sebaik ini kualitasnya. R3 itu masih tetap top notch 11-12 sama si Expander kalau kamu bisa katakan. Tapi dia driving impressions-nya lebih halus, suara mesinnya nyaman banget. Ini jujur underrated banget lah mobil ini untuk kenyamanan. Ya sayang aja memang logonya yang memang yang menjadi banyak orang untuk mundur lah mengambil mobil. Padahal kalau kalian merasakan senyaman apa sih R3, ini sangat luar biasa. Dan apalagi kalau kami sedang membandingkan, daripada kalian mending ambil yang dua LCGC ngaku-ngaku jadi city car itu, jelas ini jauh lebih refined. Dua mobil yang kami sebutkan misalnya si Egea atau Brio itu, mereka memiliki problem di kenyamanan dan juga kekedapan kabin ya Mbak. Yang satu 3 silinder ya, suaranya pasti otomatis masuk ke dalam kabin. Yang satu lagi terkenal dengan sound of nature-nya ya, yang mana road noise kedengeran, suara dari samping kanan kiri juga selalu kedengeran. Itu masih menjadi PR dua mobil tersebut. Yang terakhir, yang kelima yaitu adalah performa dan efisiensi dari mobil ini. Kita bahas dulu dari efisiensinya. Memang yang varian 250 juta dan 260 juta yang varian GL belum mendapatkan sistem mild hybrid terbaru dari Suzuki, yang mana dia masih pakai mesin yang sama, misalnya di XL7. Dan sekarang juga mesin K15B ini juga akhirnya dipakai ke Baleno gitu ya. Tapi mesin ini memang memiliki potensi yang sangat luar biasa banget. Tanpa embel-embel hybridnya aja, mobil ini sebenarnya juga cukup efisien. Kami sudah pernah mengetes varian GL ini untuk dalam kota, dia bisa mencatatkan angka 12,7 km per liter. Dan untuk luar kotanya, dia masih bisa tembus di 18,1 km per liter. Jadi masih oke banget, masih irit banget. Pagi untuk rute luar kotanya, dia bisa benar-benar sangat menjaga RPM kecepatan 100 km per jam hanya di 2500 RPM saja, jadi tidak terlalu teriak meskipun giginya hanya ada 4 saja. Padahal kan dia masih 4-speed AT di saat rival-rivalnya udah pakai CVT semua. Gitu. Ini enak banget. Tambah lagi mau keluar kota kalian ya, didukung dengan AC-nya juga udah digital di sini dengan mode semburan yang banyak ya guys. Fitur yang cukup mahal nih untuk kalau di tetangganya, apalagi kalau masih kalian pilih LCGC harga 250 jutaan itu ya. Ini makanya sangat menarik banget. Itu ngomong soal efisiensinya. Dan apalagi kalau untuk running cost-nya, jadi sangat terjangkau banget. Karena R3 ini juga masih bisa menggunakan oktan 90. Pemerintah sendiri sudah state bahwa Pertalite sudah tidak lagi BBM subsidi. Kalian bisa cari sendiri peraturannya. Pemerintahnya ini kami state di sini bahwa Pertalite sudah bukan lagi BBM subsidi. Jadi kalau pakai 90 masih oke lah. Oktan 90, running cost-nya bisa sangat rendah sekali mobil ini. Ya, R3 yang belum menggunakan mild hybrid ini juga tetap memiliki performa yang sangat luar biasa sebenarnya. 0-100 waktu itu kami prates di 12,2 detik. Memang yang pakai varian hybrid bisa tembus di 11,7 detik karena memang ada bantuan tambahan motor listrik. Tapi untuk yang tanpa mild hybrid aja sudah cukup oke banget di 12 detikan. Jadi performanya pun kalau kami bisa bilang, tapi kan yang LCGC performanya oke gitu ya. Ya enggak juga, sama ini aja masih comparable kan. Ini dapat kalian masih dapat tetap mesin 1500 4 silinder guys. Yang mau deket 260 juta kan itu mesinnya udah cuma 1200 3 silinder lagi. Kalian mendapatkan